Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 6 semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu kembali untuk belajar matematika. Semoga teman-teman tetap semangat ya untuk belajar. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selamat belajar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab 4, kita akan mempelajari tentang bangun ruang. Mari kita amati benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya, ada dadu, penghapus, tenda, gelas, kaleng susu, bola, dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut berbentuk bangun ruang. Tahukah teman-teman bangun ruang apa saja tadi benda-benda tersebut? Dan tahukah kalian ciri-ciri dari bangun ruang tersebut? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah unsur-unsur bangun ruang dan volume bangun ruang. Unsur-unsur yang terdapat pada bangun ruang ada apa saja? Yang pertama, ada sisi. Sisi adalah bidang yang membatasi bangun ruang. Kemudian ada rusuk. Rusuk adalah garis pertemuan antar sisi pada bangun ruang. Yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan antar tiga rusuk atau lebih pada bangun ruang. Bangun ruang yang pertama yang akan kita bahas adalah kubus. Bagian titik sudutnya. Titik sudut adalah titik-titik pojoknya ya. Bagian mana saja titik sudutnya? A, B, C, D, E, F, G, H. Ada berapa banyak titik sudutnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Kemudian bagian rusuk. Ingat, rusuk adalah garis. Garis AB, BC, CD, DA. Kemudian garis EF, FG, GH, HE. Kemudian ada lagi garis AE, BF, CG, dan DH. Ada berapa banyak rusuknya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu rusuk tegaknya 9, 10, 11, 12. Rusuknya ada 12 buah. Kemudian sisi. Sisi adalah dindingnya atau bidangnya. Sisi alas, kita lihat sisi alas adalah bagian yang bawah. Sisi A, B, C, D. Sisi alasnya. Berbentuk apakah ini? Berbentuk persegi. Kemudian sisi tutupnya. Bagian yang atas.
berbentuk persegi. Kemudian sisi tegaknya. Sisi tegak bagian samping berbentuk persegi. Kemudian sisi tegak bagian samping, lagi samping kanan, berbentuk persegi. Dan sisi belakang dan depan. Berbentuk persegi. Nah, ada berapa banyak sisinya, bidangnya atau dindingnya? Tadi yang atas dan bawah itu berarti ada 2, samping kanan, samping kiri ada 2, berarti jadi ada 4. Lalu bagian belakang dan depan, jadi tambah 2 lagi, ada 6. Sisinya ada 6. Dan sisinya ini bentuknya persegi sama luas. Nah, bisa kita simpulkan ciri-ciri yang terdapat pada bangun ruang kubus. 6 sisinya itu berbentuk persegi sama luas. 12 rusuknya sama panjang. Dan ada 8 titik sudut. Kita ke volume kubus. Di kelas 5, teman-teman sudah pernah belajar volume kubus. Kita hanya mengingat kembali ya. Rumus untuk volume kubus adalah rusuk kali rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3. Kita coba ke contoh soal. Jika panjang rusuk CG 12 cm, tentukan volume bangun di samping. Ingat ya, rusuk pada kubus sama panjang semua. Volume sama dengan 12 kali 12 kali 12 cm. Sama dengan 12 kali 12, 144. 144 dikali 12, 1728 cm kubik. Maka volume kubus di samping adalah 1728 cm kubik. Bangun berikutnya adalah balok. Titik sudut pada balok. Kita cek ya. Titik sudutnya ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Kemudian rusuknya atau garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 12 rusuk. Namun, pada balok perlu kita perhatikan. Rusuk yang sejajar adalah sama panjang. Berarti, yang mana saja yang sama panjang? Rusuk AB sejajar dengan rusuk CD. Sejajar dengan rusuk EF, sejajar dengan rusuk HG. Maka itulah rusuk yang sama panjang. Kemudian ada lagi yang sama panjang. Rusuk AD sejajar dengan rusuk BC. Sejajar dengan rusuk FG, sejajar dengan rusuk EH. Maka rusuk itu juga sama panjang. Kemudian, rusuk tegaknya yang sejajar. Rusuk AE sejajar dengan DH, sejajar dengan BF, dan sejajar dengan CG.
Itu adalah rusuk yang sama panjang. Dipahami ya, yang berwarna coklat ini sama panjang, yang berwarna biru itu sama panjang, dan yang berwarna hitam juga sama panjang. Bagian yang mendatar ini, rusuk mendatar ini disebut dengan panjang balok, yang ke samping adalah lebar balok, dan yang ke atas adalah tinggi balok. Sekarang kita ke bagian sisinya. Sisi adalah bagian dindingnya. Sisi alasnya terlebih dahulu, yaitu yang bawah. Ini ya, sisi alas. Kemudian bagian yang atas, sisi tutup. Nah, sisi alas dengan sisi tutup itu sama luas. Kemudian sisi yang samping. Sisi bagian sampingnya, samping kanan dan samping kiri sama luas. Kemudian sisi depan dan sisi belakang. Sisi depan sama luasnya dengan sisi belakang. Ada berapakah sisinya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 6 buah. Nah, dapat kita simpulkan ciri-ciri dari bangun ruang balok. Terdapat 6 sisi. Sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama luas. Dan ada 12 rusuk. Rusuk yang sejajar sama panjang. Dan ada 8 titik sudut. Berikutnya, kita akan membahas volume balok. Di kelas 5, teman-teman juga sudah pernah belajar volume balok. Untuk mencari volume balok adalah luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, berarti panjang kali lebar dikali tinggi balok. Kita ke contoh soal. Jika sebuah akuarium seperti gambar di samping memiliki ukuran panjang 30 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 20 cm, tentukan volume akuarium tersebut. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 30 cm. Lebarnya 10 cm. Dan tingginya 20 cm. 30 dikali 10 dikali 20. 30 kali 10, 300. 300 kali 20. 6.000 cm kubik. Volume akuarium tersebut adalah 6.000 cm kubik. Bangun ruang selanjutnya adalah prisma tegak segi 3. Kita perhatikan bagian titik sudutnya. Titik sudutnya ada berapa? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik A, B, C, D, E, F. Ada 6 titik sudut. Kemudian, rusuknya. Rusuk adalah garisnya. Ada berapa rusuknya? Rusuknya ada rusuk AB, 1, BC, 2, CA, 3, lalu 4, DE, 5, EF, 6. Kemudian rusuk tegaknya. AD 7, EB 8, FC 9. Rusuknya ada 9.
Kemudian bagian sisinya. Sisi adalah dindingnya. Sisi alasnya dan tutup terlebih dahulu. Alasnya berbentuk segitiga. Yaitu ini ya, sisi alasnya, sisi ABC, dan sisi tutupnya, sisi DEF. Sisi alas dan tutup ini sama luas. Kemudian, sisi tegaknya. Sisi tegaknya ada sisi A, B, E, D. Nah, sisi samping sini ya. Kemudian, bagian yang belakang. C, B, E, F, sisi belakang. Kemudian, sisi yang samping lagi. A, C, D, F. Sisi tegaknya ada 3, lalu sisi alas dan tutup ada 2. Berarti sisinya ada 5. Dapat kita simpulkan ciri-ciri prisma tegak segitiga. Terdapat 5 sisi, yaitu ada 3 sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang, dan ada 2 sisi alas dan tutup yang berbentuk segitiga yang luasnya sama. Kemudian terdapat 9 rusuk dan 6 titik sudut. Selanjutnya, kita akan mencari volume prisma tegak segitiga. Untuk mencari volume prisma tegak segitiga, rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah, karena tadi alasnya berbentuk segitiga, maka luas alas atau luas segitiga adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Baru kita kalikan tinggi prismanya. Kita coba ya. Contoh soalnya. Sebuah prisma tegak segitiga memiliki panjang rusuk alas segitiganya 8 cm dan tinggi segitiga alasnya 5 cm. Sedangkan tinggi prismanya adalah 18 cm. Tentukan volume prisma tersebut. Nah, alasnya berarti volume sama dengan alas kali tinggi segitiga dibagi 2 dikali tinggi prisma. Alasnya tadi panjang rusuk alas 8 cm dikali tinggi segitiganya 5 cm dibagi 2 dikali tinggi prismanya 18. 8 dikali 5 adalah 40. 40 bagi 2. 20. 20 dikali 18. Sama dengan 360 cm kubik. Volume prisma tersebut adalah 360 cm kubik. Berikutnya, kita akan membahas tabung. Nah, teman-teman pasti sering melihat benda yang berbentuk tabung di sekitar kalian. Contohnya seperti apa? Seperti botol minum, gelas, kaleng, dan masih banyak lagi ya. Sekarang kita ke titik sudutnya. Apakah tabung memiliki titik sudut? Tidak, tabung tidak memiliki titik sudut. Kemudian, rusuk. Apakah tabung memiliki rusuk? Ya, tabung memiliki rusuk, yaitu yang berbentuk lengkungan ini, yang lingkaran nih. Rusuknya. Ada berapa rusuknya? Ada 2 rusuk lengkung, yaitu pada bagian sisi alas dan sisi tutupnya.
Kemudian, sisi atau dindingnya. Dindingnya atau sisinya ada sisi alas bagian yang bawah, sisi tutup bagian yang atas, kemudian sisi lengkung yang disebut dengan selimut tabung. Nah, bagian yang melengkung ini disebut dengan selimut tabung, sisi selimutnya ya. Berarti ada berapa banyak sisinya? Ada 3 buah. Dapat kita simpulkan ciri-ciri tabung. Memiliki 3 sisi, yaitu ada 2 sisi yang berbentuk lingkaran, yaitu sisi alas dan tutup. Sama luas sisi alas dan tutupnya. Kemudian ada 1 sisi lengkung, yaitu selimut tabung. Untuk rusuknya, terdapat 2 rusuk lengkung pada bagian atas dan bawahnya. Dan tabung tidak memiliki titik sudut. Oke, selanjutnya kita akan mencari volume tabung. Untuk rumus volume tabung adalah luas alas dikali tinggi tabung. Nah, kita perhatikan alas tabung itu berbentuk apa ya? Alas tabung berbentuk lingkaran. Maka, luas alasnya rumus luas lingkaran, yaitu pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Kemudian baru kita kalikan dengan tinggi tabungnya. Mari kita coba ya pada contoh soal berikut. Sebuah drum minyak tanah memiliki diameter 70 cm dan tinggi 100 cm. Jika drum tersebut terisi penuh, berapa liter minyak tanah yang ada di dalam drum tersebut? Oke, diameternya diketahui 70 cm. Karena di sini yang dipakai adalah jari-jari, berarti jari-jari setengah dari diameter. Jari-jarinya berarti setengah dari 70, yaitu 35 cm. Kemudian, baru kita cari volumenya. Volume sama dengan Pi 22/7 dikali 35 dikali 35 dikali 100. Sama dengan 35 bisa kita bagi 7 ya. Itu 5. Berarti 22 kali 5 kali 35 kali 100. Sama dengan 22 kali 5, 110. Dikali 35 dikali 100. Sama dengan 385.000 centimeter kubik. Nah, sentimeter kubik kita akan ubah menjadi liter. Liter itu setara dengan desimeter kubik. 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik. Berarti naik 1 tangga. Menjadi 385 liter. Untuk perubahan satuan volume, ini sudah kita pelajari di kelas 5 ya. Teman-teman bisa mengingat kembali dengan membuka buku catatannya. Maka, volume minyak tanah yang ada di dalam drum tersebut adalah 385 liter. Untuk bangun ruang berikutnya akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa pada video pelajaran matematika berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.